Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 November tahun 2025. Saya ingin menyampaikan solusi atas apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Kan begini. Kalau dunia ini tidak ada yang mencegah terhadap perbuatan penduduk negeri-negeri yang durhaka, yang namanya dia akan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kalau itu tidak dicegah, maka negeri-negeri di akhir zaman yang durhaka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini ya. Jadi ada ayatnya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dalam surat Al-Qasas ya, yang artinya Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Terus ini berkaitan dengan ayat Al-Isra ayat 60. Jadi di ayat Al-Qasas 59, pertama, seorang rasul akan diutus ke ibu kota negeri-negeri itu di akhir zaman nanti, ya kan? Itu. Lah, ketika itu untuk membacakan ayat-ayat Allah, ya kan? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Tunggu bentar ya. Ini saya baca Al-Isra ayat 16. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi apa? Di ibu kota itu, di ibu kota sebuah negara itu, atau di negeri-negeri di akhir zaman itu, lah ada kan namanya orang yang di ibu kota itu hidupnya kan mewah, ya kan? Mewah. Lah ketika di secara ayat ini mereka durhaka, tidak mau mentaati perintah Allah, durhaka menurut ayat ini. Tapi itu masih bisa dicegah kalau mau manusianya, ya. Nah ini ya, di surat Al-Isra ayat 59. Tidak ada suatu negeri, tidak ada, berarti tidak ada sama sekali ya, pun yang durhaka penduduknya, kecuali kami membinasakan sebelum hari kiamat, dan kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi siksa yang sangat keras, bukan sekedar siksa, tapi siksa yang sangat keras. Ingat, siksa sangat keras. Kapan waktunya? Nah ini kapan waktunya. Jadi menurut saya ada hadis Nabi berkenaan dengan akhir zaman. Hai Ibnu Hawalah, bila kamu melihat khilafah turun di tanah suci, maksudnya Baitul Maqdis, maka telah dekatlah gempa-gempa bumi, bencana dan hal-hal besar, dan kiamat saat itu lebih dekat pada manusia melebihi tanganku ini kepada kepalamu. Jadi saya kira ketika khalifah itu muncul di Baitul Maqdis, maunya dikumandangkan di Baitul Maqdis, khalifah tersebut mengutus rasul-rasulnya, maunya utusan khalifah, rasul atau utusan siapa saya nggak paham, maunya rasul, bahasanya itu utusan, ke semua negara di ibu kotanya membacakan ayat-ayat Allah. Nah, di ibu kotanya itu kan hidupnya mewah, ya kan? Nah, kalau menurut surat Al-Isra 16, mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu negeri-negeri itu di akhir zaman. Menurut itu, lah, kan gini, ada di surat Al-A'raf 35. Barang siapa
mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, ya kan, di surat itu pokoknya. Di surat Al-A'raf 35. Apabila manusia, wahai Ibnu Adam, kan manusia, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, terus kamu memperbaiki diri dan bertakwa, wala khaufun wala tahzan. Itu Allah bilang dalam surat Al-A'raf ayat 35 Al-Quran, ya kan? Nah, apa yang dibacakan, saya cuma mengira ayat-ayat yang dibacakan ketika waktu itu adalah surat Saba ayat 15 sampai 19. Ini ya. Ini. Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Maksudnya di sini makan yang halal, minum yang halal, terus bersyukur. Kalau saya pribadi, memang di sini disebutkan makanan yang, makanya rezeki yang thayyib, kan gitu. Kan di surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa. Di surat berapa saya lupa. Kalau kamu benar-benar menyembah Allah, itu untuk orang yang beriman atau manusia secara umum, disuruh makan yang halal, kemudian bersyukur kalau memang benar-benar menyembah Allah. Nah itu. Jadi apa? Kan minuman itu sebenarnya kan tidak ada yang haram, tapi karena dibuat manusia, diproses, makanya ada minuman haram. Lah itu jangan diminum. Makan yang haram kan memang Allah ciptakan untuk menguji manusia. Lah itu jangan dimakan. Ya. Nah terus demikian surat Saba ayat 16. Akan tetapi mereka berpaling, sehingga kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit, pohon asal sejenis cemara, dan sedikit pohon sidar. Demikianlah kami balas mereka karena kekafirannya. Kami tidak menjatuhkan azab kecuali hanya kepada orang-orang yang sangat kufur. Terus ayat 18, kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Ayat selanjutnya ayat 19. Mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan mereka mendolimi diri. Kami jadikan mereka buah bibir, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar lagi sangat bersyukur. Oke, ya. Terus ini berkenaan dengan siapa yang bisa mencegahnya. Ini kan gini, ada hadis Nabi SAW, perumpamaan orang yang tegak di atas batasan-batasan Allah dan yang terjerumus di dalamnya seperti suatu kaum yang berundi di atas sebuah kapal, lalu sebagian mendapat tingkat atas dan sebagian lain mendapat tingkat bawah. Orang-orang yang di lantai bawah yang mengambil air, mereka melewati orang-orang yang di atas mereka. Mereka berkata, seandainya kita membuat lubang kecil di bagian kita ini hingga kita tidak perlu mengganggu orang-orang di atas kita. Jika orang-orang yang di atas membiarkan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa. Namun jika mereka mencegahnya, niscaya mereka selamat dan semuanya selamat. Nah, jadi melubangi itu loh, apa namanya? Itu kapal itu. Ketika ada Rasul itu, ya kan? Ketika ada Rasul datang. Nah, ibu kota suatu negeri di akhir zaman atau beberapa, pokoknya entah itu
semua negeri, ya kan? Ketika ada Rasul membacakan ayat-ayat Allah, kalau dia tidak dicegah, maunya melubangi itu maksudnya dia berpaling, durhaka terhadap perintah tersebut, itu maksudnya melubangi kapal. Kalau dia durhaka, penduduk ibu kotanya itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia enggan, tidak mau mentaati perintah Allah, maka ibaratnya melubangi kapal sehingga seluruh negeri binasa, diazab Allah dengan azab sangat keras. Loh, siapa yang bisa mencegahnya ketika Rasul itu datang, ya kan? Sebelum Rasul itu datang, lah, siapa yang bisa mencegahnya? Ini saya sampaikan. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 111 dan 112. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian itu adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Di ayat At-Taubah 112. Mereka itulah, buka kurung tutup kurung ini kalimatnya, orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk dan sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi menurut ayat ini, orang yang memelihara hukum-hukum Allah itu adalah orang yang mukmin. Jadi yang bisa mencegah sebuah negeri itu supaya tidak diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras hanya orang mukmin, sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 112 ini. Makanya ketika Nabi tidur kan, dia ada cahaya itu pergi ke Sam, ya kan? Jadi masih ada iman di Sam. Maka ketika itu ada hadis Nabi, tolak ukur keimanan di dunia ini adalah negeri Sam. Kalau negeri Sam itu imannya jelek, imannya buruk, agamanya maksudnya, maka buruklah seluruh dunia ini. Ibaratnya ini iman, tolak ukur keimanan di dunia ini, negeri Sam. Makanya kalau negeri Sam itu baik, maka seluruh dunia akan baik. Itu. Jadi apa hubungannya? Nah ini kan, ketika orang Sam itu bagus imannya terhadap ayat ini, maka insya Allah keadaan baik-baik saja. Itu saja yang ingin Kafid Fatoni sampaikan. Ini ya, sebenarnya kewajiban untuk mencegah itu bukan hanya orang Islam saja, tapi orang yang membaca kitab Injil, kitab Taurat, itu yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Bukan hanya orang Islam saja, tapi orang yang membaca kitab Injil, kitab Taurat, dia harus mencegah. Kalau tidak mencegah, semuanya binasa, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya negeri tersebut. Ini kalau yang keempat, kitab Zabur, seharusnya ada. Kalau empat-empatnya ini berlaku, yang membaca kitab Zabur juga mencegah sebuah negeri komplit kuat. Bahasanya tulen kalau saya. Komplit empat yang membaca ini, setiap yang beriman maksudnya, orang yang beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, dia mencegah itu, mencegah supaya tidak diazab oleh Allah di dunia ini.
Kalau di dunia ini kita diazab, ya, umat akhir zaman ini, maka di akhirat kita diazab juga. Bukan cuma saya yang kena, semuanya kena. Diazab oleh Allah, maksudnya tidak selamat. Maka dari itu, ini sebenarnya PR semua, bukan cuma saya saja, semua orang yang mengerti tentang hal ini. Itu PR, tugas dari Allah. Kalau tidak dilaksanakan, kena azab. Ya kan? Yang bisa mengubah siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak, ya semuanya aman. Intinya kafir Firaun hanya bisa bercerita untuk supaya tidak terjadi. Sudah memberikan solusi. Yang bisa bergerak siapa? Saya juga nggak tahu. Saya cuma bisa cerita. Intinya begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya kafir Firaun, mohon maaf. Bila ada benarnya, datangnya dari Allah. Karena Firaun dari kecil juga nggak tahu apa-apa. Besar-besar belajar dari sekitar saja. Ya kan? Intinya kalau ada sesuatu itu Allah yang memberitahu. Entah lewat buku, lewat orang, lewat Al-Quran. Ibaratnya begitu. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 4. Alamal Quran, alamahul bayan. Oke ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.